dari Bapak Kepala Desa dan Kawan yaitu Pak Haji pada Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat serta hidayahnya jualah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta keimanan sehingga kita bersama-sama dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi undangan pengurus dan pegawai masjid dalam rangka untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari bersama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota BPD yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh perangkat desa, kepala dusun yang mempunyai wilayah yang saya hormati, dan yang saya hormati Bapak Imam, Khotib, Bilal dan Garim, dan pengurus dan pegawai masjid yang ada di Desa Talangpau, dan Al-Mukarram Kiai Haji Adnan Hamid selaku penceramah kita pada malam hari ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, cerdik pandai, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, adik-adik Risma, dan anak-anak sekalian yang insya Allah kita semuanya sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini atas nama pemerintah desa Talangpau, yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada penyelenggara, dalam hal ini pengurus masjid, mungkin dibantu oleh para Risma Desa Talangpau, Masjid Jami Desa Talangpau. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian serta anak-anak sekalian yang telah hadir dalam rangka kita mensiarkan agama Islam, terutama di Masjid Jami Desa Talangpau ini, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi ini sesuai dengan pesan dan harapan para pegawai dan pengurus masjid kita. Dengan adanya peringatan ini nanti, maka ke depan dan mulai pada malam hari ini, mari kita bangkitkan kembali gairah keimanan kita dalam rangka mensiarkan agama Islam, terutama di diri kita masing-masing, di keluarga kita, juga di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat kita Desa Talangpau ini. Atas nama pemerintah desa, mungkin kami mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Yang pertama, dalam acara ini mungkin kurang support kami dengan kesibukan kami selaku pemerintah desa di tengah-tengah masyarakat ini. Kami juga mohon maaf, dan terus terang saja mungkin kami juga mohon maaf kepada pegawai dan pengurus masjid. Mungkin kami belum banyak aktif di masjid ini, mungkin karena kesibukan, namun sebenarnya tidak ada alasan kesibukan, karena kata Pak Ian tadi sebenarnya kewajiban kita as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama dan tergantung kepada kita masing-masingnya untuk
masalah iman dan ketakwaan kita. Dan mari kita bersama-sama ke depan, semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin baik dan semakin meningkat ke depannya. Mari kita saling ajak, saling bimbing dan saling mengingatkan dalam rangka kebaikan dan keimanan. Selanjutnya dalam acara ini kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kiai Haji Arman Hamid yang telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga nanti dapat memberikan tausiahnya tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kami atas nama pemerintah desa menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sekalian serta masyarakat desa Talampauh, karena saat ini memang cuaca kita kurang baik, kadang hujan, kadang panas dan kurang menentunya cuaca ini. Mari kita jaga kesehatan kita, karena saya dengar termasuk saya ini banyak yang saat ini pilek, batuk, demam dan sebagainya, sehingga mungkin catatan di ibu bidan Nita dan bidan Dila di Talampauh ini banyak sekali yang hampir tiap hari berobat karena kurang sehatnya kita. Juga iman kami juga yang punya ternak, terutama sapi, saat ini sedang parah-parahnya, macam-macam nama penyakitnya. Ada yang camrana, kita tidak ngerti. Memang penyakit tersebut sangat berbahaya, tapi untuk hewan, bukan lagi untuk kita manusia. Dan mungkin juga ada pengaruhnya dengan kita manusia, karena saat ini terimbaskan kepada para ternak kita, terutama sapi. Dan memang saat ini saya melihat sendiri gejalanya, kalau sakit itu mulai lesu, keluarlah semua liur-liurnya, dan berjalan tidak sanggup lagi, sesak napas, mati. Ini tidak sampai sehari, kadang-kadang yang memang parah itu. Jadi bagi masyarakat kita yang punya ternak sapi, ya silakan nanti divaksin atau suntik panggil Menteri Hewan untuk menanggulangi atau menjaga kalau memang belum sakit, karena sudah banyak di Kecamatan Pondok Kelapa terutama dan di desa kita sudah ada yang terkena sapi yang saya sampaikan tadi, macam-macam pulau namanya. Yang saya tahu cemrana, yang kuku-kuku tidak tahu, saya hapus pada. Ya, penyakit mulut apa namanya Pak? MPK. MPK. Dan itu yang terakhir ini saya dengar cemrana, namanya padeknya. Jadi untuk itu kepada Bapak Ibu yang punya ternak terutama, tolong fungsikan agak jauh dari desa, mungkin taruh di kebun dulu atau juga divaksin, karena kadang-kadang mungkin pengaruh dengan nanti ternak-ternak yang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita acara yang kita tunggu bersama-sama, yaitu acara inti ceramah agama tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Arman Hamid dari Pulau Palu. Pada Ustaz kami persilakan. Koko yang sama yang itu aja ya, nenek anak satu gitu ya, ceket nyelaknya itu nggak ketemu ibu Abang Freddy di mana? Abang Freddy belum ada, datang aja ke rumah.
Di rumah, datang aja ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makariman akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang terhormat adinda saya Kiai Haji Aidil Fitri Mayu Tengah Rai kan? Oh ingat ya tadi Kiai hanya Kiai. Oh di Bayu, utang tadi Bayu Tengah Rai. Selaku kepala desa Talampau beserta perangkat desanya, ada gak di perangkat? Ada ya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, ada kan? Ada anggota ada yang. Yang kami hormati pengurus Masjid Jami Desa Talampau, Ika masuk cola di ngurus masjid. Tapi datang apa col? Kalau pengurus masjid acara macam Ika col datang itu agak ajaib tuh sebenarnya. Tapi ada, yang penting ada baik. Kemudian para haji dan hajah yang hadir, ada boleh teman-teman adik-adik yang balik dari umroh, supaya umrahnya umrah yang mabrur dan mabrurah. Kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak yang saya sayangi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa hadir di masjid ini guna untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur ini, pertemuan kita malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya dan merupakan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan Allah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, suara aku tuh jelas col. Sebab kalau suara col jelas agak sulit dipahami. Nah tadi ada selawat ya yang ditampilkan di laptop kita, itu selawat sallallahu alaihi Muhammad itu versi lami. Ada versi baru pakai variasi. Cuman nih versi yang lama itu, yang baru sallallahu ala Muhammad. Ada gelombang situ. Ada. Kalau tadi kan los baik itu versi lama itu. Saya ulangi bila kalau baca lah bisa tidak ikut bisa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu
boleh? Itu Pak, itu berkembang terus Pak. Berkembang. Itu persilami memang macam itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya terima kasih kepada pengurus masjid yang telah menelpon berapa hari yang lewat. Aku laruk malam ika istirahat. Kataku ngata dengan sepupu tu kita istirahat yang baru cuman sejak sebulan yang lewat sampai malam ika belum pernah istirahat. Istirahat kita nelpon boleh juga. Kataku perasaan lepas dah jadi pecol oi. Aku kata kawan. Paling 3 menit telepon lagi. Oh jadi Pak Haji katakan. Asyik. Alhamdulillah kita bisa hadir. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, anak-anak yang saya sayangi, peringatan Maulid ini, apa guna peringatan ini apa? Macam mana kalau col diperingati? Berdosa apa col? Tapi kalau kita cuma memperingati Maulid ika, kita col tahu siapa Nabi itu, siapa yang harus kita teladani itu siapa. Nah oleh karena itu malam ika kita kenal lebih dekat lagi. Aku cerita dari awal nilai sampainya hijrah supaya kita paham. Dengan kita paham, kita kenal. Dengan kita kenal, kita ingin mencintainya. Ketika kita ingin mencintainya, maka kita banyak berselawat kepadanya. Walaupun kini pemahaman di YouTube itu banyak yang mengharamkan. Karena bid'ah col tanggung-tanggung, bid'ah dalalah atau lalatum pinnal. Di orang-orang yang melaksanakan Maulid ika itu sesat itu membawanya ke neraka. Tuh. Nah jangankan Maulid, kita peringatan 17 Bapak kita ingat Pak. Setiap tanggal 17 Agustus diperingati oleh pemerintah. Apa gunanya? Kak cuma menanamkan semangat juang kepada generasi-generasi penerus kita bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah Belanda. Melalui perjuangan darah, nyawa, harta benda. Dengan diperingati kan timbul lagi semangat juang kita. Gunanya, Maulid itu seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kita ingat ke malam ini namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Manam bin Qusay bin Ka'am bin Lu'ay bin Fihri bin Ilyas bin Nahar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Itu adalah namanya naika lu. Dia lepel masuk situ. Ika Habib Bapak. Jadi Habib itu keturunan Nabi kan Habib. Kita masih warak nian. Kilab Ma'an bin Adnan. Kalau ku muat-muat boleh dibuka, kita mulut itu. Di pasal yang kedua di situ diceritakan. Ikalah silsilah keturunan beliau. Mulai dari datuk terus ke bawah. Apa jolok ada tahu pelamoning apa ape. Terakhir adalah Adnan. Alhamdulillah, masuk kita dalam itu. Nah, mari kita lihat Abdullah ika anak Abdul Muttalib yang paling kecil. Yang paling kecil, yang paling tampan, yang paling ramah, yang paling jujur, yang paling disenangi oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Nah Abdul Muttalib ika bapak datuk Nabi ika pelan waktu itu sebagai raja kecil ngurus Ka'bah dan ngurus sumur Zamzam. Nah, jadi sumur Zamzam itu letaknya itu di sebelah makam Ibrahim. Tapi kini col kenan lagi lah tutup wonggarit dengan keramik yang berasal dari Italia itu. Keramik yang col nyerap panas matahari. Nak panas mata-mata matahari, nyino keramik itu ketika kita sujud masih sejuk tu lah. Apa kata Abdul Muttalib karena memelihara sumur Zamzam dan Ka'bah berat, nyi benasar. Kalau aku ikat dikarunia Tuhan anak sampai 10 anak laki-laki,
ke 10 anak laki-laki kak pacak nulung aku ngurus sumur Zam-Zam dan Ka'bah kak, maka salah satu dari 10 itu nak kusembelih kak di depan Ka'bah kak, nak dikorban. Saking semangatnya nak anak lanang kak. Tapi alhamdulillah sebelah buka lanang adet tenil ada. Nang tenil padu dilepas kawan. Nang lanang lah masuk grup sambung. Grup sambung. Ada grup sambung sekarang. Nah berjalannya waktu ibu bapak, ada patnian 10 anak laki-laki ka pacak kalian nulung bersih dan memelihara Ka'bah dan sumur Zam-Zam itu. Nah yang namanya nazar wajib dibayar apabila tercapai. Karena waktu itu Islam belum turun, maka nazar itu coba dibayar sebenarnya karena nazar itu maksiat. Nak mono anak, coba boleh. Tapi karena pada waktu hukum Islam belum berlaku, Muhammad belum turun, belum lahir. Nah, jadikanlah persiapan nak nyembelih anak beliau salah satu dari 1 sampai 10 ika siapa yang bakal kena dilek itulah disembelih. Macam mana syariat? Diundi. Dia ambil batu dibuat namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, Abdullah dan sebagainya itu 10 diundi. Diundi diputar keluar sampai Abdullah. Diundi lagi keluar Abdullah. Diputar lagi keluarnya tetap Abdullah. Dia apa boleh dibuat nak ngalalu rembak kita. Nah persiapan penyembelihanlah selesai, diprotes oleh tokoh-tokoh Quraisy. Jangan tuan, Abdullah jangan dipotong. Kalau tuan nak bayar nazar tuan gara-gara nazar, sembelih anak kami di depan Ka'bah. Abdullah jangan dibeli. Kami senang, nyi ramah, nyi ganteng, nyi jujur, nyi pada. Apa kata Abdul Muttalib? Nazar aku tu nyembelih anak aku, bukan nyembelih anak kamu. Tolak. Akhirnya macam mana? Datanglah kepada orang pintar. Minta petualah kepada orang pintar itu. Kalau dulu dukun namanya, tapi kini jangan kata dukun belagak dia kalau buat situ. Apa kata orang pintar itu? Boleh, ada jalan keluar. Kita ganti. Apa ganti ya? Pertama tulis dulu 10 ekor unta. 10 ekor unta, sebuah batu sebuah Abdullah. Diputar, keluar Abdullah. Tambah 10 lagi, diputar, keluar Abdullah. Tambah 10 lagi, masih keluar Abdullah. Akhirnya 10 kali nambah. 100 baru keluar unta. Artinya regi kita kak pada waktu itu tapi ya jiwa kita kak 100 ekor unta. Tapi kini kucol nak kan. Kata kalau 1000 ekor unta aku disembelih col. Walaupun usia aku masih beberapa tahun lagi col. Nah memang Abdullah kan memang cakap bakal sembelih pak. Ngapain itu col sembelih? Karena bibit Nabi itu ada pada Abdullah. Sebab kata hadis qudsi, Tuhan col menciptakan dunia yang jagat raya ika kecuali bakal lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibunya Nabi kita tu. Jadi dunia ika coba kalah dia pak. Kalau bukan bakal lahir Nabi kita. Selamat ibu, selamat aman. Selamat. Nah sampai dewasa, nikahlah kepada seorang perempuan yang bernama Siti Aminah dari suku Jumhur. Dinikahkan oleh Abdul Muttalib kepada Siti Aminah. Nikah. Tapi kita coba tahu apa pakai organ apa waktu itu col cerita di dalam kitab Maulid col ada organ kata situ col. Dibaca kita Maulid laku dalam kagala itu col ada kata organ tunggal itu col ada. Ada di situ burda. Jadi burda yang ada, burda itu sakit. Jadi dan udah nikah berjalannya waktu, nasib kak pada pulai ibu Aminah hamil. Aminah. Berjalan. Nah ketika Halimah hamil 6 bulan, maka Abdullah kak ngampas ke Madinah.
Kalau kini ngampas Pak, kita sesuai dengan bahasa kini. Kalau dulu berdagang kan pakai untuk ngampas tuh namanya itu. Kini uang ngampas kini bukan pakai untuk, pakai motor, kalau jual pakai stom. Ngampaslah ke Madinah, dagang dari Mekah ke Madinah. Nak balik dari Madinah, nak balik ke Mekah sampai satu daerah namanya Abwa, dia bilang kita mulut. Maka Abdullah kak jatuh sakit Pak. Ada sebagian ulama mengatakan sakit pala, ada yang mengatakan sakit perut, lalu sakit itu penyebabnya meninggal. Kalau bahasa kami Jawa modal. Ada yang Jawa saja. Mana? Modal Thomas. Bayangkan ibu-ibu, ibu sedang ambil tue, angan-angan tadi nak melahir tidak didamping oleh suami lah mati, Abdullah meninggal. Masya Allah, main nasib beliau belum lahir, bakal mati. Nah karena Allah Maha Rahman dan Rahim sejak dulu sampai kita coba batasan, maka apa yang terjadi kepada hal Siti Aminah Ika, setiap malam datang roh para nabi dan rasul menghiburi Siti Aminah. Apa kata Nabi Ibrahim? Siti Aminah, jangan sedih dan jangan khawatir. Bayi dalam kandunganmu itu bakal menjadi seorang khataman nabiyyin, penutup para nabi. Datang roh nabi dan lain, jangan khawatir Aminah, kandunganmu itu bakal menjadi orang besar. Begitulah setiap malam. Nah sampai saatnya melahir ibu, hari Kak Minggu pagi Senin, apa kata dalam kitab berjanji, hadara ummuhu lailata maulidi Asiyah wa Maryam. Hadir pada malam kelahiran Muhammad itu dua penghuni surga, satu Asia, yang kedua Maryam. Asia itu istrinya Fir'aun, Maryam maknya Nabi Isa alaihissalam. Tobo itu penghuninya surga. Itulah mendamping Siti Aminah malam itu. Kalau pagi nak lahir malam ikak Tobo tulan dampinginya Pak, bukan main. Nah lahir sekitar jam 8 jam 9 besok, lahirlah beliau. Maka begitu dia lahir, lampu-lampu di kerajaan pada waktu semuanya padam. Raja terkejut, waduh, apa iki kata Mika. Waduh, apa iki kata, belum pernah terjadi. Jadi sejak kelahiran beliau itu membawa cahaya, lampu kezaliman dipadamkan oleh Allah, bakal terbit dinul Islam. Lahir, saya lahir selamat, mak selamat, anak selamat. Nah beda dengan kita, kultur Mekah itu sampai melahir, bukan yang melahir nyusui orang lain. Ada kita lain, kata orang tua dulu, tangan letak bau mikul. Itu col. Begitu lahir, cola dia nak ngambil apa Muhammad kak? Ngapai cola nak ngambil ika anak yatim. Lah jelas upah ada murah. Uang sejak dulu tahu dengan pitis. Bukan kita kini bebas. Yang upah tak murah, yang ngambil upah nak larang. Itu sudah jadi rumus itu. Apa dia ubah-ubah lagi. Daripada coba dapat ngambillah Muhammad Ika dundelah balik oleh Halimatus Sa'diyah. Berapa lama dengan Halimatus Sa'diyah? 4 tahun diurus oleh Halimatus Sa'diyah. Tapi Halimatus Sa'diyah heran sampai bahasa anak kecil Ika, sebab sejak ku ngambil Ika, ternak-ternaknya berkembang, usaha-usahanya maju. Nah lah besar-besar lah 4 tahun kan lah busik di pinggir-pinggir kan. Nah ketika dia busik kepada anak-anak Halimatus Sa'diyah yang lain dan budak-budak kecil yang lain, maka sering ditakap oleh wang yang col dikenal, berpakaian putih, sampai itu Jibril alaihi salam. Lah mulai dibedah dada beliau. Makanya kalau bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan nggak sadar bahasa nggak bakal menjadi Nabi? Ketika aku masih berada bergaul dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah, karena dia tahu Ika Jibril.
Nah karena Halimah Sa'diyah ika takut Pak Ibu, takut anak uang kak nilai hilang. Dibalik ngan mak kandungnya ngan Siti Aminah. Ka anaknya Siti Aminah dalam keadaan sehat, aku col sanggup lagi melihara. Aku takut begini. Diambillah dengan Siti Aminah. Tinggallah dengan mak. Berapa lama tinggal dengan mak? 2 tahun Pak. 2 tahun dengan tinggal mak, kira-kira anak-anak kita kalau nak masuk sekolah, Aminah mati pula Pak. Wah alam penanggung anak itu. Bak lah mati sebelum lahir, mak lah mati umur 6 tahun. Kemana kak? Diambillah oleh Abdul Muttalib. Sikak cung, tinggal ngedatuk sikak. Tinggallah dengan datuk. Datuk kak lah tuwe pule, col pule lah. Me datuk modar. Mati pule datuk. Lah kemana lagi kak? Datuk lah mati. Sikakan. Sebenarnya bukan paman, buak kalau bahasa kita. Sebab yang kecil Abdullah, pujuk itu Abu Talib. Balik ngawak, sika. Tinggallah dengan Abu Talib. Buak itu cuma masuk Islam. Tapi dia sayang kepada Muhammad ika. Kalau lah bukan orang segan dengan Abu Talib, Muhammad telah diremas-remas kawan, lah mampus. Sampai di sika, aku lupa nanya tadi. Kita tadi kan pakai selawat menandang tadi. Ada risiko, pakai risiko nembak. Kade, belum pengada waktu. Berikir kan? Cuma tadi coba pakai mana apa itu? Risiko nih. Ada ibu? Sudah. Ngapain colaku? Bawa kan dia berasan tadi. Ada masa asgos itu kan di lapis dia beda. Nah oleh Abu Talib diambil ibu. Abu Talib tahu orang cerdas, mak maniakal karena Abu Talib ke anaknya banyak juga. Hanya dididik Muhammad ika, yo ngah bertanah melihara ayam kudayo melihara ayam. Udah kan ikat melihara kambing. Auto berdagang dikit-dikit, berkembang. Usia 25 tahun dah dewasa, diatat oleh Abu Talib ke rumah Siti Hadijah jande kaya. Belanlah di toko kalau bahasa kininya. Belan di toko Siti Hadijah. Lah dijinguk oleh Siti Hadijah karena anak bujang ikak jujur pada dipercayai ke boleh ngampas pule ke negeri Sam situ. Ke Suria ke mana-mana bawa dagangan Siti Hadijah ika tadi pakai untung. Tapi kawan-kawan ika heran. Landang ika sape. Col same dengan kawan-kawan yang lain. Ketika Muhammad are panas, jadi awan hitam itu terus nurut berjalan. Mayung beliau dah. Jadi pancaran mutiara itu col tembus kepada beliau terhalang dengan awan hitam. Woi, adiknya dah. Balik, setor sesuai dengan yang laku, kak sisa tuan. Hadijah boleh tertarik. Hendaknya pecol jadi ngaku ada. Ngapain Hadijah tanya? Karena Hadijah 40 tahun. Muhammad sampai 25 tahun. Kalau nyenda aku nganyega. Muhammad mikir juga pak. Nak col jadi ngaku ada. Jika orang kaya, orang miskin. Main mati kalah. Nah Abu Talib lo kita apa paham? Kak lain kak. Tanggapnya pak. Dirasanya Siti Hadijah. Ya PKT mbak kata usulung batal. Mak ketak nunggu peninggal mbak selari nunggu angin. Langsung nakap. Jadilah dengan Muhammad usianya berbeda 15 tahun. Dan selesai kondisi Mekah mencekam. Wang col kena dengan Tuhan, col ada peradaban, col berakhlak. Maka Muhammad mulai nyingok keadaan macam ika.
Nyina nalak hakikat kehidupan dunia ika sebenarnya apa? Nana nalak kebenaran ika berhalwatlah beliau di Gua Hira. Kalau anak-anak muda pergi haji, boleh naik kamu. Mula modal kita kan tinggi naik lagi. Tinggi kalau nak. Kolok kenawan, kena doang di pojok itu jalan kaki. Di balik itu lagi. Dari Mekah ke Gua Hira tu jauh, itu berjalan kaki bermalam-malam nginap di situ. Nak nalak kebenaran, hakiki kebenaran ke apa? Nak bermalam-malam, pada satu malam datanglah malaikat Jibril. Nunjuk turun wahyu yang pertama, mulai tahu kebenaran. Iqra dari 1 sampai 5. Berulang-ulang Jibril ngata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukannya nurut, apa jawab beliau, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Diajar berapa kali ngajocol juga, dibekap, dikodot oleh malaikat Jibril, langsung ditutun, langsung lagi menjawab. Udah itu ngecibir balik. Ngecibir paham saya. Nah. Balik belarai balik jadi gua itu, balik rumah manggil Siti Hadijah, bahasa kita selimun, gemetar badan kak takut. Nyecol tahu siapa ikat tadi. Diceritain dengan Siti Hadijah apa yang terjadi. Siti Hadijah kan bercerita boleh kepada pamannya masih belum masuk Islam. Tapi ada di kitab Taurat dan Injil, apa kata pamannya, suamimu adalah seorang rasul. Wahyu itu namanya turun tuh. Sejak dapat wahyu itulah beliau menebarkan syariat Islam di Mekah. Dari tadi nyembah berhala, suruh nyembah Tuhan. Col dapat dijinguk, col dapat dirasai, kata orang, aikat pening lah naikat. Adi pojok dipanggil. Man, sikap ngayung. Ngana apa ya? Ngana pakat jadi apa nya? Yang penting jangan lagi nebar-nebar macam itu kak. Apa yang ada pakat, apa yang ada betene, apa yang ada pitis. Ditawar pak. Apa yang kata Muhammad Col? Letakkanlah tangan kanan aku kat bulan, di tangan kiriku matahari. Col aku menebarkan syariat Islam di bumi kak. Kalau baca jadi pojok, anak kata kita di pojok, lalu wah. Hah? Itis berpindah, tidak ngomong ada pindah jabatan. Col itu tidak maaf ngomong para anak-anak adik-adik kak, tidak bini tunjuk pen anak mani, tidak berpikuk nggak. Col kata, jangankan itu, matahari ngebulan dan tak tapak tangan kak aku tulang. Nacol dapat akalnya, nak mujuk Muhammad kak, timbul keputusan, tidak adalah jalan lain. Dibunuh. Kaklah kalau makinnya lenyap di muka bumi kak zamannya ke cerita yang makin Mekah ke aman. Nah disusunlah strategi. Ditetapkan malam itu awas ikat rahasia jangan kecek ngewang kita nak mono Muhammad. Tapi Jibril ngasih tahu dengan Muhammad, man hati-hati. Apa itu nak mono ngak. Nah malam itu terjadi nak mono itu sampai kawan Muhammad di mana 3 pak, 1 Muhammad, yang kedua Ali, yang ketiga Abu Bakar Siddiq. Umar di kepung kawan, lah sakup di kepung kawan Umar. Kiri-kiri lah malam ke arai, tahu itu mulai dari dengai muak, disuruh Tuhan tidur. Apa kata Muhammad manggil Ali, sikap ngayung. Nggak tidur si kau tapan ku tidur kak. Pakai selimutku. Siap kata Ali. Kami dengan Abu Bakar nak berangkat. Tidurlah Ali si kak. Naruhnya itu bah. Pakai selimut Muhammad. Kalau persahabatan. Hidup. La ayam mampuku baru kawan ngetui. Terus bangun siap serbu. Masuk ke dalam aikatnya. Muhammad dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Abu Bakar lalu. Kalau tidak buka selimut, Ali sekarang. Mas kira langsung ditutup siapa? Mati bako Ali. Kenapa nak nyembelih mungkin?
buka Ali, mana Muhammad? Wajah tahu kata kami kalah, kami tidur kali tadi. Aku Muhammad dengan Abu Bakar kata. Kemana? Saya tahu kata dia. Acara lain tak berangkat tak? Dikejar. Kawan ngejar pakai bodoh. Muhammad tadi jalan kaki dengan Abu Bakar. Tapi kena waktu itu lama, sampailah Muhammad ke Bukit Sur. Bukit Sur itu ibu dia itu. Asal tu. Di pucuk itu ada gua. Nah diturut kira-kira bersikap onon agak. Sampai situ, sikaplah kata kawan. Tak ada col lain dalam gua ikat ladapan. Mulai pro dan kontra apa. Kata yang lain, col mungkin dalam ikat, oi col. Apa alasan? Kalau nya dalam ikat, lah jelas sarang laba-laba tak rusak. Kalau nya masuk, tuh Pak. Kalau uang masuk dalam itu pasti sarang laba-laba kan rebak. Yang kedua kata beliau yang kontra kak nana merpati meram kak di bebo gua kak kalau ada kata tahu kita masuk sih kak lah saya terang terbangnya isang-isang dikerau dengan pedang jangan nyakut dah. Abu Bakar nyemulung sudah mati kita mati kata mati kita kata buat berdua nah dalam itu apa saja tutus kalau dengan batu dia pucuk kan apa kata Muhammad beri semangat kepada sahabat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana jangan takut jangan khawatir Allah bersama kita dan kuat kawan balik ke itu situ kan jauh lah keluar Pak kita berpuluh kilo laki nak di Jemaah Sarawak nyengol pala sobok Kalau jauh keluar kawan jak lubang itu laju ke Madinah. Sampai di Madinah ibu saking tobo itu bersemangat nyambut kedatangan Nabi kak apa kata syairnya Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a bil amril muta. Itulah sambutan rombong-rombong kaum Ansar yang ada di Madinah nyambut Nabi. Artinya col sukses berdakwah di Mekah, hijrah ke Madinah. Nah, cukup batas itu. Sebenarnya tanggal 12 hari kematiannya juga Pak. Ikalah sosok beliau Pak. Nah kita pacak memikir itu dibanding dengan profil kita Pak. Dengan aku baik kadek aku po aku cul nemu mak ba aku ada bukan main Pak. Alam kasaro beli itu nah karena beli kasaro lah make kata Allah pe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sesungguhnya pada diri Nabi kita itu adalah contoh tauladan yang baik bagi kamu sampai kamu kita kan. Karena cola dewang yang cuma mampu neladaninya. Ada katanya anak pejabat, uang kaya, uang gerot, uang bangsawan. Pajak kita ngecek, ay memanipulasi kita nak nurut Nabi, Nabi kaya kita miskin. Betul. Tapi apa lagi cacat kita cola neladaninya. Uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Nah di samping itu, di samping laqad ini apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, apa kata Nabi? Ikuti aku. Nah kita kak diajak ikut Nabi kak, meneladani Nabi. Apa yang harus kita teladani ibu bapak sekalian? Ada 4 yang pertama kak. Apa itu? Nabi dibekali dengan 4 sifat. 4 sifat ikalah modal beliau menegakkan syariat Islami kak. Bukan dengan senjata, bukan dengan duit, bukan dengan pakat. Yang perang Ustaz, perang itu kan uang ajak perang.
perang Tabuk, perang Badar, perang Uhud, perang Handak. Kan itu kafir itu ngajak perang, bukan Nabi. Di pojok Labadu condak ngajak perang. Oke, berat. Nah, tapi 4 sifat di kala modal beliau. 1, siddiq. Siddiq artinya benar. Benar keceat, benar boleh perbuatannya. Jangan kecek baik benar, perbuatan cel benar. Kayak kawan di seberang Belitung tuh. Uang judi ditangkap. Kira-kira kan nyela bandar judi. Uang narkoba ditangkap. Kan nyela jual narkoba. Itu belah mandi dia. Sedang viral gini ya. Tuh Pak. Kendaknya apa yang dikecek itu yang dilakukan. Buktikan bahasa kecek kita begini sesuai dengan perbuatan. Aika makanya Nabi dihormati, disegani, jadi teladan. Jadi kita ibu bapak di mana-mana aku sampaikan, kita lanang ika menafsirkan siddiq ika jangan terlalu berlebih-lebihan. Apa umpamanya contoh kecil baik kak. Kita kepala rumah tangga, udah jual para atau udah jual sawit, kamu dapat PT 2.500.000. Jangan dinjuk galeng untuk boika. Dinjuk 2.250.000. 250 kamu pegang. Kamu nak beli minyak motor, nak beli rokok, nak beli paket. Ada pesta nak adun. Sebab kalau lah tinjuk galeng untuk boika, jangan harap bakal dapat lagi. Kemudian kita Pak. Mungkin dah ngapain yang jauh kalian pun tadi kata. Nah, dalam warung kita ngebon kita Pak. Caca. Itu contoh kecil aja Pak. Siddiq kita seperti itu, benar. Tapi jangan diterjemahkan berlebih-lebihan. Nanggung kita Pak. Siddiq benar. Yang kedua apa? Amanah. Dapat dipercayai. Nah, sampai pun kita. Nabi itu bukan baik sekadar Nabi, Rasul, angkatan bersenjata, panglima, perang. Itu boleh itu Pak. Panglima perangnya komando. Kalau Indonesia kan siapa? Andika Perkasa. Itu Pak. Amanah dapat dipercayai. Apa jabatan kita? Apa pejabatan? Apa col? Awas. Paling col kita diri sendiri dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi kita berjabatan pegawai masjid, kepala desa, perangkat desa, BPD. Harus hati-hatinya itu. Memang waktu sekali 5 tahun. Tapi ketahuilah 5 tahun yang kita lakukan itu pertanggungjawabannya sampai yaumil qiyamah. Karena itu kepada adik-adik yang BPD, ajaklah idil ke kerja baik, buatlah perdes. Betul Pak? Aku dibentengkan di mana-mana aku sampaikan, jangan sampai dele BPD ngadu kades, tak ada yang usah bicara. Kau itu banyak Pak. Oi kata kamu, oi mitra kawan, masa punya kawan ke bicara. Coba amanah dapat diperjauh cukup. Tunjukkan bahasa saya siap melaksanakan amanah ini. Apa siapnya? Bentuknya apa? Buktinya apa? Ada bukti selama kita berprode jabatan itu. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan kata Nabi, karena kita ikut Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku itu walaupun dikit. Sampaikan. Cal boleh kita harus berdakwah luku kak di pojok mimbar macam ikat nari-nari. Ya kalau kita mampu boleh, kalau saya mampu macam mana Pak Haji? Ada tapanan umpama disikap orang galak main gap, main song misal kak, bukan kau nuduh lah kamu, kata aku nuduh, kau balik lah kamu ada. Macam mana syariat? Macam mana kita kak? Kita kak kadang-kadang udah maghrib lah turun, baliklah jam 2 sampai rumah, digindak lagi sampai SBM Pak. Lah dinginnya itu. Macam mana syariat? Ada syariat. Kita tak turun kita sembahyang isya udah. Sembahyang isya baru kita main.
nak balik jam 3, nak balik jam 2, kita tinggal tidur lagi. Cocok maka tinggal ada. Jadilah tu. Lah nyampaikanlah itu. Atau kata Pak Kades, Zal, kepada perangkat woi kemana ngah, woi rumah orang itu mati hari aku cuma nengok ngah. Woi mamnya anakku sibuk, jangan sibuk, kita kat perangkat. Mati uang nengok kita gali, uang ladan kita. Maulid kamu coba datang. Tapi orang dekat datang kali kan, nang datang. Maka ada kece. Begitu juga sebaliknya. Ketika Kades ngomong, Kak lebih stom gini kok Pak. Pada satu warai ada orang lain next stoman. Bukan orang Jambi. Sampai kata kau next stom adil. Acaranya jangan dilanjut, jangan dibiarkan baik. Jangan sampai nak nunggu PAW, jangan. Datang ke rumahnya Kak. Datang ada kemudian mengirim. Assalamualaikum Ji, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, kata Haji sehat. Mana cerita dana desa kita tak bakal keluar belum kata Haji kita belum nak ini kan muslim Bangdes Kudai kata Haji. Ada saja aku datang ke Haji. Boleh masuk. Sampai bisa kawan nak bersetong tangga dah. Meningok-ningok aku duduk di warung rumah. Kau buang Jambi bukan bercanda. Jangan kecek mana-mana ya. Ada ni anak jangan lagi oi. Bila kamu kasus kami kemana? Kami yang kami di Bandung lagi dia. Itu Pak. Sampaikan tabligh nananya. Yang lebih menjurus lagi apa? Ada boleh kita kadang-kadang kita bungkam Pak. Kita tahu itu. Padahal perintah Nabi-Nabi patabi'uni. Apa yang dapat tabi'uni? Man ra'a minkun munkaran falyughayyir biyadi. Faman lam yastati' biqalbi lisanihi, faman lam yastati' biqalbihi fa innahu ad'aful iman. Kalau kamu menyingok kemungkaran yang terjadi di depan kamu, cegah dengan tangan, arti kekuasaan. Kalau cel mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau cel mampu dengan lisan, dengan hati baik, itu selama-lama iman. Apa itu yang terjadi ketika arai pernikahan? Mulai sejak nikah sampai hiburan Pak. Arai nikah itu bukan main, hebat des. Dikatakan kawan sakral, suci, betul suci Pak. Karena wali itu sebelum nikah itu istighfar dalamnya. Astagfirullahalazim. Mecah mati. Gemuruh suara. Cam. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Natang huwal hayyul qayyum calon menatu agak payah Pak. Kuyak kayu kuyak kayu. Gua belum pernah nyebut. Aikalanya buat lama ini Pak. Makanya kalau aku hadir orang senang ikalaku. Aku datang tidak. Apa cacat ada? Mereka 6 malam kan? Ini Pak Ustaz katakan sulitnya nyenete kual hayum kayu. Bukan nyala dengan kayu belum tadi. Ladeh ngajri lagi betul. Kue kalau dah suruh sebahasa kita 3 bulan belum tentu. Areka bukan nak biajo, areka nak ijab kabul. Maka Allah katakan baik kalau dia hadir. Ladeh belum nyebut kayu tadi tu. Ladeh majira kata. Pagi ini saya tidak diajuk. Itu Pak. Jadi kepada kamu pengurus masjid kan, tentukan itu tuh menyudah dengan kayu. Jadi lagi. Kau pagi ini tidak diajuk lagi. Jangan hari itu. Hebat. Ada pernikahan dari situ biasa minggu cerita. Bukan main datang. Susunan acara pakai ngaji Quran. Baca doanya kenen mantan ketua majelis ulama Bengkulu Tengah. Gemah hampur ya itu. Kemudian acara terakhir penutup. Pada panitia silakan untuk mengatur kita makan siang bersama pada hari ini. Naiklah buat acara. Sementara makan siang dihibur oleh orang tunggal kepada penyanyi silakan naik di atas panggung. Wow, lupa col keluar.
belikat depan kita tuh. Ya model-model kami kan kamu suruh duduk kan depan. Lalu kamu bila di situ kue, rokok, tisu-tisu ada kali. Hormat kawan pak. Panggungnya sekarang ada kapan? Ya lah gitu. Kadang-kadang kita berpikir dia ada orang tua jadi kisah kan. Mun dia ada orang tua anak yang paling sobi pelihara. Nah kita cuma pernah menyampaikan tebeling. Malah yang di depan ikat ngetok-ngetok meja boleh ikut gendang. Woi kamu kataku. Amin. Ada pula nak belakang kami dalam bawah tanah. Nyingok kawan nyawir. Woi baki dia duduk tapi sego. Allah. Tapi dia lama itu mati ya. Lah mati ni benar-benar. Di mana pertabiun ngikut Nabi dari mana? Ayo kita manfaatkan lisan kita untuk berbicara walaupun dikit tapi dengan catatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara bijaksana. Macam mana cara bijaksana? Panitia ada panggil. Ngapain? Sekarang kecilkan dengan biduan itu. Kalau dia nak penyanyi, suruhnya kain. Kalau dia itu jangan suaranya keluar. Siang kali kak, uang kau hormat kali kak. Tahu kak? Sebab tobo itu col tahu perasaannya pakaian itu sopan. Makanya makanya deh. Tapi dengan kita kate macam itu, ke depan dia nyengece. Mana yang bakal main pak? Talampau, yang bertalampau dia baca pak pakaian cumi gagak, pakaian landung situ antara Islam dengan apa namanya adat kentalnya pak. Lainnya pakaian pak. Tapi karena kita coba pernah tabligh, coba pernah menyampaikannya, maka itulah. Nah, karena itu aku ngajak kepada sekali kita mulailah kita. Kalau bukan kita sampai lagi, mulailah kita begoyo-goyo. Karena kenapa? Pesan Nabi fattabi'uni, ikuti aku. Tuh. Yang keempat sifat Nabi apa? Patanah, cerdas. Nabi cecol sekolah pak. Bukan profesor, bukan doktor, bukan SAG, bukan MPD. Nabi ummi. Jangan pernah nulis, jangan pernah mace, jangan pernah sekolah di bangku sekolah. Tapi cerdas yang luar biasa. Ketika ada bertemu kepada orang mabuk, minum, penjudi, penzina, pembunuh, bertemu dengan Nabi, ditanya apa itu Islam? Hoi, kata Nabi, gampang tidak masuk Islam. Belum disuruh bersahadat, Pak. Apelan ngasararai. Jadi ini, jangan ngicu yo. Kata Nabi jangan bohong. Wah, murah nian Islam kan jangan bohong. Siap, jual bohong. Malam itu minum, bazina, berbagai betul. Pagi bertemu dengan Nabi. Macam mana malam tadi? Minum dikit. Awak nak minum selek. Nak jual minum, awak minum. Kata Nabi jangan ngicu. Akhirnya apa masuk Islam? Masuk balik. Apa bahasa orang tua kita dulu? Uluk narik rambut dalam tepung. Rambut col putus, tepung col terbis. Ikalah dalam bahasa agama bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ikalah harus kita contohkan Pak pertama. Contohkan ika supaya kita selamat, dihargai uang, disegani uang, dipercayai uang. Apapun status sosial kita. Tuh. Yang berikut, apa yang kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu apa? Perilaku, kelakuan, perangai. Ngapain macam itu? Kan dia dulu cuma berakhlak. Yang gagal merajalela, yang kaya sekendak gua. Kamu bertanya itu coba boleh hidup.
Kau bersyukurnya kamu dapat Nabi Muhammad. Kalau bukan ada Muhammad, coba dia kita bertanya Pak. Setimbul kesepakatan. Kalau ibu itu ngandung, nya melahir jingok. Kalau nya mau pecah belah, kubur. Kalau nya mau gagang sapu, hidup. Paham? Oi. Jangan ada pola balik lah. Apa maksud Pak Haji tadi pecah belah gagang sapu dah. Kita mulai cerdas gini Kak. Hah? Tahu lah calon DPR provinsi kan harus cerdas Pak. Asya. Itu Pak. Saking kebrutalan Umar bin Khattab, singa dilawan, singa padang pasir, nyelum masuk Islam, anak betina gadis kecil dikubur hidup-hidup. Karena malu, awak sebagai tokoh, ada anak kene dikajau dan kubur di situ, udah itu diajak anak jalan-jalan. Pik kita ngeraya pik merah. Kemana Pak? Situ kata. Lah sampai didorong cuk masuk lubang ditimbun. Begitu dia masuk Islam, dangnya duduk nerawa ya mati ya Pak. Ngapain yang molong? Ingat zamannya masuk Islam dulu, anak betina yang dikubur. Umar bin Khattab luar biasa. Jangankan manusia, mukar nakir dikejar boleh. Mukar nakir nak nanya ya. Dan disebab boleh. Tapi mirip mukar nakir. Ika cerita Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berdoa kepada Allah begitu Umar mati. Ya Allah, bukakanlah hijab. Aku nak nyingok Umar ika apa yang uang baiknya ganas, apa yang malaikat juga ganas. Dibuka oleh Allah hijabnya di luar alam sadar. Begitu mukar nakir kebet datang segak sapat. Ngepecung kawan larai. Woi kata Ali, bukan dengan uang baiknya ganas kah? Malaikat mukar nakir terdiri. Kalau dijenguk forum itu memang ganahnya uang itu kan. Mendingan itu. Nah, merubah akhlak ikalah dari betina col pecah hidup, menyeraju hidup, dari uang col beraturan lalu beraturan. Apa itu? Turunlah Islam. Pertanyaan pertama, kepada siapa kita berakhlak? Kepada Allah. Allah telah menciptakan kita Pak, dijamin keselamatan segala-galanya dilengkap. Dari hari kematian lah dicatat, rezeki kita lah dicatat, jodoh kita lah dicatat, kehidupan kita lah diatur. Gale-gale milik Allah, kalau ada milik kita Pak. Jangan anak bini kita, lingkungan kita sendiri baik. Col pajak kita nak ngecek. Contoh apa? Rambut siapa Pak? Rambut kami milik siapa? Kita kesepakatan dulu rambut milik kita Pak. Kan itu tumbuh di kepala kita. Sepakat kita. Pertanyaannya apa? Kalau uban nak tumbuh, pacak kita nahan col. Uban nak tumbuh, rambut kita tumbuh di kepala kita. Uban nak tumbuh, pacak kita nahan. Oh, ikat mulai kan. Campur daun kan. Itu. Mulai itu komis seperti kali ini dunia hitam. Col Pak, uban tetap tumbuh di semer tambah jadi. Dia boleh semer hitam Pak, semer perang boleh, semer lah. Tuh, dua. Rambut panjang, rambut kan panjang Kak. Sebulan pendek dipotong, lah gondrong. Alis rambut bukan. Rambut boleh Kak. Tapi ngapain col manjang Pak? Rambut palak manjang. Tapi alis rambut tapi col manjang. Macam ikan lajak belek Kak. Aku pegang gayalan ku kan. Tapi kita mikir Pak, untungnya pelenya col manjang. Kalau dapat badan-badan kamu alis tebal tuh, anak katanya manjang Pak. Paksa macam ikat dan nengok kawan. Siapa enggak tapi?
anak saya nuwa, woi col kenan lagi guna. Sepele itu Pak. Berikut yang melekat baik kuku. Kuku kita manjang col. Manjang. Sebulan becel di depan. Oh jadi kuku beruang. Tapi gigi manjang col. Ngapa gigi col manjang? Rambut manjang. Loh kok gigi col manjang? Tapi syukurlah col manjang. Mun yang ikak manjang ke bawah, yang bawah manjang ke ujung. Kekuci. Tapi kalau manjang juga, kalau kak tukar pakai gerinden. Masya Allah. Itu yang lainnya kita baca Pak. Itu tadi. Nah karena itulah makanya kita berakhlak kepada Allah. Yang pertama cara berakhlak kepada Allah, jangan menserikatkan Allah kepada yang lain. Satu. Yang kedua ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Sampai waktu takbir kita tunjukkan kepada Allah, aku berakhlak kepada Engkau ya Allah, karena aku coba pacak makan karena kalau bukan rezekimu, coba pacak minum karena bukan minumanmu, coba pacak menyingok kalau bukan pendengaran penglihatanmu, coba pacak nyingok kalau bukan pendengaranmu. Semuanya milik Allah. Berakhlaklah kita kepada Allah. Nah kalau yang berat perjuangan Rasul itu nak merubah pola pikir ika, peradabannya tadi buruk menjadi baik. Jika dikatakan zaman jahiliyah menuju kepada apa namanya ilzulumati minan nur. Tuh. Yang kedua, berakhlak kepada ibu bapak. Kepada ibu kalau masih ada. Jangan col. Kita bisa jadi uang, kita bisa jadi pejabat, jadi yang lain-lain. Bukan karena kepintaran kita, tapi restu dan doa mak bak kita. Ingat, disitulah kita bergantung. Kita tahu macam mana sejarah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah wali kutub, wali yang disenangi oleh apa yang ada di langit dan disenangi oleh apa yang di bumi. Ketika mawe maknya dari Madinah ke Mekah naik haji Jambil, sejauh itu nyi tawaf keliling Ka'bah, ngamin ma'ana apa doa Uwais, ya Allah ampunilah dosa makku. Itulah doa. Col pernah ngamin dosanya col. Lalu maknya heran, lah Uwais masuk ngadoakan aku terus Uwais, ngacol. Apa kata Uwais? Kalau mak diampuni, kalau mak masuk surga, aku udah jelas dengar redha mak aku masuk surga boleh. Masya Allah. Ini Uwais Al-Qarni. Artinya kepada orang tua berakhlak. Ketiga, kepada sampai kepada diri kita masing-masing. Allah keluarkan kita dari perut mak kita, la ta'lamuna syai'ah. Col kamu keruan apa-apa? Col berpengetahuan. Macam mana kita? IC. Kalau ada majelis taklim, ibu-ibu, IC jiwa ikat dengan pengetahuan. Apalagi selawat-selawat semacam yang ditampilkan tadi. Kita mengakui umat Nabi Muhammad cinta kepada Rasul, tapi selawat celana dan hafal. Selawat Badriyah, selawat Nariyah, selawat Tibil Qulub, selawat Nur Izzati, selawat Hajat. Kini yang sedang populer selawat Tibil Qulub. Bisa ditampilkan? Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifawa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
wa sahbihi wasallam. Bisa? Baca Jol. Bukan Jol pacak ni. My selek-selek. Ajar di sini. Sudah tak dipelihara. Kita lah nak badan tak dipelihara. Tuhan turunkan kita hidup, rezeki dijamin semacam ini, tapi dipelihara. Macam mana melihara? Kalau rambut panjang digocek koi. Kalau badan berdaki digosek pakai lipeboy. Kalau marcel gigi pakai gesek. Jangan suruhnya kuning baik, gigi Pepsodent. Coba. Jangan gigi ngurus badan. Kadang-kadang saking sibuk nolak dunia, badan gigi kita urus lagi. Kita lewat kawan tutup hidung. Itu kawan dalam itu. Wah upe mak namanya. Oh jurus tu. Jurus. Sian kita. Nak kesian ketika kita mati dia lepas. Ketika kita mati semua uang dah datang. Nyikap kita tu akhir kawan terkejut. Oh cakap kata orang seram. Urus. Nah yang tene-tene melagak boleh. Belilah bedak-bedak pun belilah kali. Pok mahal. Mahal tak pun kan? Mahal betul. Mak ikat kotak ada 40.000 dulu. Dulu 40.000, kini mungkin ada 50. Macam mana aku tahu? Aku dulu belajar kanwil agama. Di belakang kantor agama itu namanya Khatulistiwa. Pokok. Siang-siang, ayo ini dekat nelpon. Kalau ada waktu dia lihat, udah biasa zuhur lah. Tolong ke Khatulistiwa segala. Ngape? Beli bedak pon. Aku bedak pon habis. Jadi, udah siang zuhur, pakai selop, Pak. Lalu situ, kan pelayannya kan anak-anak muda yang alak-alak, loh. Apa kata kita? Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Pak. Apa, Pak? Ada bedak pon, Dek. Ada, Pak, kata. Apa pertanyaannya? Untuk siang atau malam, Pak? Nah, tak kawat kita. Awak disuruh beli minyak bedak pon, tapi kau tahu apa siang atau malam? Paksa nelpon. Siang, malam. Untuk malam, kata. Atau malam, Dek. Belum selesai ditanya, Pak. 30 tahun ke atas sampai 30 tahun ke bawah. Lah, kata aku. 30 tahun ke atas, Pak, jalan 50 tahun. Dan juga, nah, berapa, Dek? 40, kata. Ya, iya, kata aku. Kalau mahal, Dek. Mahal, Pak, kata. Kalau ibu nanti pakai ini, Pak, walaupun dia 50 tahun tu, Pak, kayak gadis, Pak, kata. Ikasa macam itunya boleh, Bu. Oh, minyak-minyak. Weh, urus. Jangan mentang-mentang kita petani dikilur, urus. Hidupkan sekali kala. Yang jelbat lah borok, capak, beli buat baru. Komandak jelbat lah penuh tadi Belanda tu ada pakai ngulung-ngulung dan mandir. Selek. Jaro, akhlak kita. Jaro. Ada apa lagi akhlak? Akhlak terakhir kepada lingkungan. Aikak pompak kade-sade kak, perangkat ade. Kita kak dijolok oleh Tuhan apa? Khalifatun fil ard. Kalau kasar awang belakang ate wakil Tuhan di bumi. Tuhan ciptakan kapan kita tinggal, yang ngurus sampai Tuhan, bukan kita yang ngurus. Jadi macam mana cara supaya kita berakhlak kepada lingkungan? Malam ika umul-umul lah deh. Alhamdulillah. Tapi lebih sempurna lagi apa? Pengurus masjid buat spanduk. Masyarakat desa Talampau mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah garis miring 2022 Masehi. Pasang situ. Wah hebat kata kawan Talampau kah. Awal ini kata kawan kadis idil lebih dari kah. Wah itu Pak, ika perubahan Pak. Kalau cara ada perubahan jangan milih lagi, gerilya dulu nah.
Kita tidak perubahan, Pak. Ada si area Islam ika, uang lalu lalang ika, ngapain dak masjid itu ada yang ombol-ombol. Maulid, tunas pandu Kalau dia ada ketahuan Pak, kalau nyengundang aku Pak, dia minta kirim foto Pak. Foto aku tegak isi acara kat pasang kembali besar-besar Pak. Selamat datang peringatan Maulid penceramah Kiai Haji Adnan Hamid, Ketua Majelis Ulama Bengkulu Tengah. Itu papang kamar kita situ Pak. Kok lain juga. Tuh aneh. Itu Pak. Berikut. Aika betul kepada beliau Kak. Di mana-mana aku sampaikan termasuk pula panggung Pak. Aku nyoto pula panggung dulu. Apa aku panggil kades, dia berdatuk aku, yung sika yung. Ngapain tu? Ngapdes. Nah datuk harapan be kita pula panggung jadi contoh. Macam mana nya jadi contoh? Ngap beli mesin rumput 2 buah dari dana desa, anggarkan situ. Maulid, Hari Besar Islam, proklamasi, kades komando, ajak perangkat desa, masyarakat, nebas pinggir kidau kanan jalan. Bersih. Pakai mesin, cet. Hah? Perangkat aja, kades main peluit baik. Cukup tunjuk boler baik kades tu. Kamu situ. Udah itu dah ajak ke Kades makan. Jarang dikit kawan, belah lu makan sama kawan. Ika lalu lalang Pak. Kita mungkin sama Pak. Kita lewat dusun kawan itu, kalau dusun itu semeraut, apa kata kita? Jopor, dusun itu, dusun besar. Dia tahu dusun. Sebab aku gak kemana-mana Pak. Kalau dusun itu col beres, hatiku ngicet. Ciopoles, dusun itu macam itu. Bukan main Pak. Jadi contoh Pak. Pondok Lampung aja di contoh. Talang Pau bukan main. Pasang spanduk, berang jalan tuh. Apa isinya tergantung dari kondisi apa. Peringatan apa? Kemerdekaan, Maulid, Hari Besar. Wadah siar Islam itu muncul Pak. Spanduk ada, umbul-umbul ada, jalan kita bersih. Itu pemerintah. Kita pemerintah juga. Kalau kadang-kadang kita antipati Pak. Maaf hanya situ itu pemerintah Bupaten Tuan itu. Akhirnya apa Pak? Posot. Ika akhlak kita kepada lingkungan kita. Kadang-kadang aku kesian Pak. Tiap pagi neron di Brno. Depan rumah kita kelalang dengan ikan ngadap kelalang. Woi cacam kataku siapa di stoboy kaku. Aika laka. Kalau kau kata tadi Nabi itu bukan beragama itu baik dari angkatan bersenjata dari semuanya pegang. Maka katanya patabiuni ikuti aku. Berakhlak kita kepada lingkungan di mana kita berada. Selamatkan dunia yang lingkungan kita di mana kita tinggal. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang berikut apa itu di ayat yang aku baca mukadimah tadi dalam surat Al-Fat ayat 31 atau 931 macam itu, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Yang artinya kata Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, sepakat kita. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersamanya kita ini keras kepada kekafiran. Bukan keras kepada orang kafir. Kita col boleh ada non Islam di dalam pauka kita hianati, kita caci maki, jangan. Yasrib kenapa jadi Madinah? Karena kerukunan antara dua suku Ansar dan Muhajirin. Terbitlah piagam Madinah namanya. Tidak saling ganggu. Itu ruhama ubainahu. Kemudian kita keras kepada kekafiran, jangan dak keluar dari Islam, kemungkaran kita tolak. Kemudian kita saling sayang menyayangi, rukun sesama kita Pak.
nak sape ni tinggal sikap, nak wang Padang, nak wang Batak, nak wang Merjang, nak mane, singgonya tinggal di wilayah talampau ka, uang talampau laika. Sebab masih banyak Pak di desa di Benteng Ika ada kate-kate yang senjang. Apa itu? Col nak dipimpin uang datang. Nah, ikat Pak. Jangan nak dipimpin uang datang dah. Kita asli. Oh jangan oi, jangan. Rukun-rukun saling sayang menyayangi. Saling nasihat menasihati tadi sampaikan tadi oleh Kiai tadi sampaikan tadi. Yuk. Ngapain kalau kita ada rukun? Kalau kita rukun Pak, kerukunan dalam negeri, keamanan dalam negeri itu zaman GBHN dulu adalah modal dasar pembangunan nasional. Mun kita rukun Pak, ada proyek jalan apa jalan semen ada tak kawan 10 sak, jingok pagi tinggal 7. Tadi ambil kawan 3. Besi letak kawan 10 batang, jingok pagi tinggal 5. Ngapa terjadi itu? Kan kita tidak saling sayang menyayangi, tidak rukun. Makanya perintah Nabi, perintah Allah lewat Nabi, ruhama'u bainahum. Kamu saling sayang menyayangi, rukun sesamanya. Ya kalau talampau ke rukun Pak, bersatu. Kalau kuka ada panjang umur 2024 nak nyalon kan senang kita dah. Mana? Waktu Pak kepala desa boleh, yang dia boleh kepala desa tu Pak, saudara-saudara sekalian, kita pada tanggal itulah cucuk ladonan baik, karenanya pemurah uang kita, itu je boleh Pak. Ditangkap KPU je Pak, KPU dilimpahkan kepada kepolisian. Tapi di mana dia duduk, mana kita jangan masuk donan tu baik kita pilih jadi DPR provinsi ya. Baca kita dah ada acara kita suruhnya ceramah nyuruh DPR dan nak gaji menasih DPR, takziah DPR. Apa makna? Ya Pak Imam, mana Pak Imam tadi? Nganggo Pak Imam. Tapi nak rukun dulu. Kalau kita jual bersatu Pak, ya banyaknya dampak negatifnya banyak. Itu bukan serius nak kita tadi ya. Itu guyon baik. Tapi kalau nyapainnya nilai, lah boleh. Tidak tahu kita umur sampai pecol kan. Ruhama bainahum. Tarahum ruk'an sujada kata Allah. Pengikut-pengikut Nabi itu kamu melihat bekas sujud pada wajahnya. Apa hitam di sikap? Bukan. Banyak kan uang hitam di sikap kan? Bukan itu. Yang dikatakan wajah itu dari sikap sampai ke bawah. Wajah apa? Apa yang uang rukuk dan sujud itu? Nyecol sombong. Bekatnya lemah lembut. Dengan uang col membedakan antara satu dengan yang lain. Aikalah Islam. Yang berikut apa? Wa bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam kita mencari rezeki, carilah yang diridai Allah. Jangan nolak rezeki yang sak dapat. Jangan. Resikonya besar. Kalau haram itu yang kita ambil, kata Nabi. Kita ikut Nabi tadi itu. Apabila sesuatu yang haram masuk ke dalam perut seorang Muslim, tidak ada layak baginya kecuali neraka. Ayo mari kita kan berusaha kali cuma profesi baik kita berbeda. Ada petani, ada pemulung, ada penjual sayur, ada sebagainya dan sebagainya. Nah kita dalam rezeki itu dalam layang diridai Allah. Jangan sampai akibat col diridai Allah yang tadi dia padek dicampur kepada yang tidak padek, akhirnya semuanya tidak padek. Apa contoh toke sawit? Ada toke sawit juga col. Nah, kalau kamu banyak bukan pengecek kamu, bukan. Ika realita di lapangan. Aku keliling mulai setemburuk dah. Nah kadang-kadang lewat toke sawit dah, kau sedang nyepop pasir, nimbun ke pasir pucuk dam, pasir labis naik awes lamna. Berapa ratus liter ada keluar.
Aku liwat. Aku turun ke Kacestom. Assalamualaikum. Woi, maaf ya Pak Ustaz dah. Apelan nah. Maafnya nah. Woi dia ada urusan ku dah kataku. Saya minta maaf ku dah. Nyual ngaku bukan, ngale bukan. Apelan nah. Di mana-mana. Bukan satu tapuan baik. Angan-angan tu apa? Diisi ke dalam truk kali 10 ton dengan pasir, dengan nayo paling colana mas setengah ton. Jadi 10 ton 500. Nah akibat yang tadi 10 ton ditambah dengan setengah ton tadi, yang 10 ton tadi halal, yang 500 tadi haram, akhirnya yang 10 ton ikut haram.